Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Nasihatnya amma sholatu wa amma sholatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenai membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fafadluha azimun wa nafuha fid dunya wal akhirati limuksirina minha kasirun. Membaca sholawat kepada Rasulullah SAW maka keutamaannya itu agung dan manfaatnya di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang memperbanyak membaca sholawat Nabi itu juga banyak. Membaca sholawat Nabi keutamaannya itu agung, manfaatnya dunia akhirat bagi yang memperbanyak membaca sholawat itu juga banyak. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala berfirman, sungguh Allah dan para malaikatnya sungguh Allah telah melimpahkan sholawat dan para malaikat memohonkan sholawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bacakanlah sholawat dan salam untuknya, untuk Nabi. Fanahika bima nassallahu fi hadil ayati tashrifan li nabiyhi wa ta'ziman wa hassan li ibadil mu'minina 'ala sholawati wa taslimi alaihi wa tahridan. Maka cukuplah untukmu atas apa yang telah dinas, atas apa yang telah ditetapkan Allah di dalam ayat ini, ayat tadi, untuk memuliakan nabinya, Nabi Rasulullah SAW, dan mengagungkannya. Dan ayat itu adalah anjuran untuk orang-orang yang beriman agar membaca sholawat dan salam kepada Nabi, dan tahridan ya anjuran betul. Maqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asharan. Siapa membacakan sholawat untukku, untuk Nabi sekali, satu kali, Allah memberinya sholawat kepada orang tersebut 10 kali. Siapa membaca sholawat untuk Nabi sekali, diberi Allah sholawat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul ulama'il muhaqqiqina rahimahumullah. Salah seorang ulama ahli tahqiq, ahli kebenaran, rahimahumullah, mengatakan
lau sallallahu alal abdi fi tuli umurihi marratan wahidatan lakafahu dzalika syarafan wa karamatan. Fa kaifa bi asyri shalawatin ala kulli shalatin yusallihal muslimu ala nabiyhi. Seandainya Allah melimpahkan sholawat kepada seseorang sepanjang hidup orang itu dilimpahi sholat Allah sekali saja, maka limpahan sholawat dari Allah sekali itu mencukupi orang tersebut. Mencukupi dari segi apa? Dari segi kemuliaan dan kekeramatan. Syarafan, kekeramatan ini kemuliaan. Maka bagaimana jadinya dengan 10 kali sholawat pada tiap-tiap sekali membaca pada tiap-tiap sekali orang Islam itu membaca sholawat kepada nabinya. Jadi seandainya Allah melimpahi sholawat sekali saja untuk hambanya, sepanjang umurnya itu dapat sholawat sekali saja, maka sholawat itu sekali itu sudah cukup untuk kemuliaan dan kekeramatan orang itu. Nah ini apalagi Nabi menjelaskan kalau membaca sholawat kepada beliau sekali saja oleh Allah dilimpahi 10 kali. Ini kan ono-ono kan kita pokoknya ada orang yang sekali membaca sholawat akhirnya masuk surga. Ya. Tentu semuanya kan harus husnul khotimah, harus ketika meninggal, ketika mati itu dalam keadaan iman Islam. Nah, dulu kan ada doa Riyadhus Shalihin, Irisatul Balwa. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Rasulullah ngajar itu. Baca 7 kali setelah sholat maghrib. Selali rongga. Kali. Dibaca, diamalkan. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut. Karo ngadeg wae iso. Itu kan penting banget ya masalahnya. Yo kabeh iki sing diulangi Kanjeng Nabi, semua yang diajarkan Rasulullah itu penting kabeh, penting banget kabeh. Tuh. Tadi malam sudah dijelaskan bagaimana hakikat semuanya itu agar diterima Allah itu labelnya sholawat. Alhamdulillah. Jadi yang penting ki nek cara barang ki bungkusnya ki piye kan itu lah semua amal. Kalau nggak pakai bungkus, nah itu barang itu harus ikhlas. Nah ikhlas itu nanti kita di malam menyangkut banyak kriteria. Harus dilabeli sholawat, ya insya Allah pasti diterima oleh Allah. Udah, karena udah dicap. Nah, ono capek kira saya diperiksa, loh barang itu. Udah ada stempelnya, ada stempelnya presiden misalnya, aja. Udah nggak usah diperiksa langsung. Udah, zaman biar zaman Orde Baru, ono istilah KTBLC, nah, kayak kata huri-huri. Tempelkan itu berkas semua terima. Tapi kalau tidak ada stempelnya, tidak ada kertas uri-uri tadi, KTBLC-nya diperiksa. Salah huruf satu saja tolak. Nah, tadi malam tuh loh. Ngaji tadi malam tuh. Sing menyang, sing ra menyang ya takon. Takon memang bengi kira direkam ya, Mas ya? Oh, direkam ya. MP3 ya. Misalnya ngaji pisanan ini kan sok-sok diparingi Allah ilmu yang penting banget. Ya meskipun sudah
dilabeli sholawat ora njur sak karepe dhewe le ngamal. Wis ana KTP-ne kok wis ana stempele ya isin karo Gusti Allah. Ya ditampa niku ya saru ta. Ngono ta. Tapi kalau tidak dilabeli sholawat tadi Mahra saru wong ora ditampa. Ora ikhlas gitu. Kriterianya kan macam-macam. Kira-kira kayak begitu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Indah. Telah selesai apa yang disampaikan oleh ulama tadi. Makanya doa-doa misalnya Imam Al-Ghazali ngajari kalau kita wudu baca Allahumma bayyid wajhi inda yauma apa dan seterusnya itu kan. Ya Allah putihkanlah wajahku di hari Engkau memutihkan wajahnya orang-orang beriman. Kalimatnya biar orang kena dikarang ya gitu. Kalimatnya persis Imam Al-Ghazali. Dan janganlah engkau hitamkan wajahku di hari engkau hitamkan wajah musuh-musuhmu. Ini kan sebenarnya kan refleksi dari langkah mimesis kepada Kanjeng Nabi. Tentu Imam Al-Ghazali merasa tidak harus menjelaskan secara detail itu, karena zaman biyen iki kabeh wong wis paham. Nah, sekarang harus ditambahi penjelasan. Mimesis ngerti raja? Meniru, memfotokopi, memesrahkan diri kita kepada Rasulullah. Makanya surat Al-Quran itu kan ada kalanya Allah itu berkitab kepada Rasulullah. Ada memang yang itu tidak mungkin selain Rasulullah menjalani. Tapi kebanyakannya ketika Allah berfirman kepada Rasulullah, itu sebenarnya berfirman kepada semua orang beriman ya. Yang levelnya, yang levelnya sampai ke situ. Karena orang kiai-kiai mbiyen kan nek rumangsa dimusuh kae maca inna a'taina ka al-kautsar. Sungguh aku Allah telah memberimu itu kan Nabi loh. Al-Kautsar, telaga Kautsar atau nikmat yang banyak bisa juga itu. Nah, ketika kita baca mu itu kan menjadi kita. Lah menjadi kita kalau kita itu memesrakan diri kepada Rasulullah. Jadi pada tingkat itu sebenarnya tidak bisa diragukan lagi sedikit pun mengenai teori Biruzaini itu mengenai memesrakan kita kepada Rasulullah itu. Tuh, misalnya cuma ayat kan Samo sakiman Dewi Isra kita ya Dewi adalah oke apa ayat kan. Nah untuk K itu kepada para nabi lain bisa juga masuk dalam diri dan memang masuk dalam diri kita karena apa? Ya karena para nabi lain itu kan juga cuma refleksi cerminan dari Rasulullah sebenarnya. Sebagian dari diri Rasulullah itu ada kenabian kerasulan Rasulullah itu sebagiannya ditambahkan oleh Nabi Adam, Nabi Musa dan lain-lain, semua Nabi semua Rasul jumlahnya 25 itu yang wajib diimani, jumlah keseluruhannya 124.000 itu semuanya kan cuma pancaran dari Rasulullah. Nah ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa misalnya, secara esensial itu sebenarnya ya berfirman kepada kita kalau kita bisa memesrakan diri kepada Rasulullah. Ini dah. Nek lemparkan tongkatmu ya ora iso, iki kan cerita ngono lho terus nanti kaca tuku tongkat anggere cara margi doncali tongkat ha kuwi ngonekke margi itu kan sih. Tidak mungkin yang esensial yang intine
Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita baru pada tingkat membicarakan gitu. Ya, nanti kalau Allah menghendaki ya tentu saja kita akan bisa mengalami. Mengalami itulah makam waliullah. Entah kapan, nah, enggak tahu. Sekarang wali murid dulu cukup. Syaratnya kan siji paham, loro percaya, perlu mengalami ya. Paham ora? Ya wes, ngandel wae, percaya wae karo sing paham. Nah, kok iso katut ya nek percaya kuwi. Iso katut. Gitu lho. Nek paham ora iso, percaya ora gelem, ya ora katut itu. Nek ora paham, nek percaya, engko katut karo kancane sing tekan kono kuwi. Nah, kono kuwi ngendi? Ya makam waliullah tadi. Pirang dina, pirang minggu, pirang sasi, pirang tahun ya itu hak prerogatifnya. Hak khusus apa? Prerogatif. Hak prerogatifnya Allah. Paling tidak menjelang mati rakyat kurang 3 detik. Nek percaya ya sampai ke situ. Lumayan toh. Jadi wali kutub 3 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh rasa diceritak-ceritake niki rasa serigis gambleh karo wong liya. Pengen cerita ya style rekaman iki. Kowe rasa cerita mesti salah malah sesat kok kowe. Entah. Bismillahirrahmanirrahim. Falhamdulillahi ala azimi fadlihi wa jazili ngata'i. Maka segala puji untuk Allah atas keagungan anugerahnya dan keagungan pemberiannya. Itu tadi yang kaitannya dengan sholawat. Sekali sholawat aja sebenarnya sudah cukup masuk surga itu. Dengan catatan iman Islam loh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah orang yang musyahadah, ini kan taklim ya diterangin. Orang yang musyahadah, secara sekilas diterangin. Nek wedong, nek radong ya wes. Orang yang musyahadah itu hampir pasti itu husnul khotimah. Karena menyaksikan sendiri. Nah orang yang belum musyahadah itu ya 50-50 kan. Tuh. Nah nanti ada faktor-faktor lain yang membuat orang itu bisa husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka dzalik. Bisa juga naudzubillah min dzalik faktor-faktor yang menyebabkan orang su'ul khotimah. Jadi misalnya ada orang yang sudah musyahadah, kok matinya naudzubillah min dzalik su'ul khotimah, itu pasti hilang dulu musyahadahnya. Orang beda karo wong salat. Salat apik kene ngaji. Itu salat ya hampir pasti ta wong ngaji ki salat. Terutama nek sing ngajine wis suwe lho, nek ngajine kayak 2 dina 3 dina itu aja. Nek ben dina wis ngaji punjul sekarang tahun ngono lah ya wis salate aja. Tiba-tiba kok orang itu tidak salat, pasti ana sebabnya sih kayak ucul sih kayak ngajine. Ucul sih kayak ngajine, ucul sih kayak ngelmune kan berarti kan itu. Lagi sholatnya hilang kan itu. Ya ono tau swarga kan tingkatan akeh banget luwih akeh bangane tingkatan ning donya iki kan ta. Bismillahirrahmanirrahim. Mau senajan malah saya kok ngopo, besane kok ngopo ya ngaji kita ditandangi terus. Oh jeleh banget ngaji kan itu nyuwun dipundhut ngersane Allah. Gusti Allah kula yang dipundhut mawon niku. Ya pun jelih banget ngaji surah kuat. Ah ngono lho dadi mati-mati iki sing ngaji ngono lho.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngajinya rada abad ya? Rada abad ki. Wa qala alaihissalam. Jadi nanti rincian kabeh kitab itu nanti intinya ini kita. Kira-kira ini. Jadi jangan bingung, jangan. Lagi kok nak cara kan persolatan. Iya semuanya nanti ujungnya kayak begini. Gue mikir-mikir ini kriteria-kriteria nenggon kitab tasawuf tentang keikhlasan gue. Itu dan apa yang dikutip dari Rasulullah SAW itu kan sebenarnya itu tak kan ini supaya Rasulullah itu cuma memberi cara kepada kita agar tidak terputus dari beliau. Gitu loh. Kayak aneh lah hadis yang tentang 7 golongan yang ngamale hebat itu lagi nenggon apa? Kita apa kayak tangga jalan menuju surga kan? Minhajul Abidin ya, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud ya. Nggak mungkin toh, nggak mungkin orang itu bisa melewati kriteria yang diceritakan Rasulullah itu. Ini gondelan Rasulullah terakhir itu. Karena gondelan cetok katut toh. Mau sing ditikat ya Rasulullah asline iki kan ngono to. Ora ditikat ning gondelan wong ditikat kan katut masuk ngono to. Nek kartu VIP kan. Hanya yang bawa kartu yang bisa masuk misalnya. Lah iki kartune iki mung siji asline iki. Ora Gusti Allah mau digawe siji nggo Rasulullah, yang lain kan kabeh gandul ngono to. Nek ra gocekan ya ora iso mlebu. Punya kartu enggak? Oh, enggak bisa. Punya kartu enggak? Ini gandul yang punya kartu. Gandul kepada orang yang gandul, kepada orang yang gandul, kepada orang yang gandul, yang gandul, yang gandul, yang gandul, yang punya kartu kan ngono to? Lah wis bergenerasi-generasi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti ana kaitane meneh karo ngendikane Kanjeng Nabi. Di akhirat nanti yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Banyak di situ itu kan artinya bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Yang paling hebat membaca sholawat, yang paling khusyuk membaca sholat, yang paling dekat denganku. Berarti artinya yang lain-lain itu kan dihitung sholawat itu. Dari situ itu. Bukan yang paling banyak tahajudnya, enggak. Ya dah. Bukan yang paling banyak puasa sunatnya kan enggak. Betul, bukan yang paling banyak membaca Quran juga enggak kalimatnya Rasul. Yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak membaca sholat kepada. Nah wujudnya sholat itu nanti maca Quran, tahajud, salat sunat, tekah, dan seterusnya. Labelnya kan menjadi sholat. Atau nak cara luwih gampang-gampangan meneh, apa saja yang kita lakukan untuk meniru Rasulullah berarti sholawat dong. Ini karena akad sholawat itu ya mengingat Rasulullah, memohonkan apa yang terbaik untuk Rasulullah. Dan Rasulullah itu yang diinginkan, yang paling diinginkan kan kita mengikuti. Dengan begitu kan menjadi sholawat apa ya? Gitu. Itu aja dianu maca dalail tok terus atau maca Quran ya salah. Maca Quran itu menjadi sholawat dengan pemahaman seperti ini. Ini variatif. Dan membaca Quran sendiri itu kan fadilahnya begini dan begitu, ya toh? Bentuk apa? Stempelnya sholawat di dalam itu Quran. Jadi oke banget hasilnya. Iktikaf, diam di dalam masjid nunggu sholat, itu kan perintah Rasulullah. Ketika kita diam di dalam masjid, ditakoni kira-kira nek ana takon wae ngopo tongok-tongok ning jero masjid, iktikaf. Sing akon sapa? Sing akon Kanjeng Nabi, ya wis sudah menjadi sholawat juga. Jadi iktikafnya mesti ditampa kan ngono to. Biidznillah itu diterima Allah. Tuh. Nek remi terus diniatke sholawat yo ora iso, Kanjeng Nabi ra ngajari. Paling sithik yo apa wae meneng wae nang jero masjid iki. Seakan guruku. Nek gurune sing bener to ora guru mutan to. Guru ngaji ngono lho. Guru ngajimu akan ngono ya, seakan ya gurune.
Gurune sakon sapa ya gurune sakon gurune sakon Kanjeng Nabi sampai juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi asik lah hidup itu. Anaknya emang gembira karo gembira. Karo gembira piye? Gawe batako siji bayar ming 100 kilo. Dina entuk 75 ya. Ya gembira itu kan tidak harus membawa uang. Bawa uang juga belum tentu bahagia, gembira. Makanya lagu Pramuka kok jojo sing gawe wali kutub kae. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana. Buat apa susah gitu. Jojo wali kutub kae sing gawe kae. Ya ta? Ora ngerti sing gawe sapa lho sing arange. Apa lho kuwi? Itu anak-anak atau anak-anak ini. Wali kutub kan seperti kebahagiaannya seperti kebahagiaan anak-anak ini, bersih dari kesalahan dan dosa. Jadi anak-anaknya senang terus. Yo nganggo nangis ah cilik kene. Dilit bar kuwi wis guyu meneh. Nangis iki ming olahraga, ming kewajaran sebagai orang yang punya air mata kudu diteteske kan ngono to jane hakikate. Di samping mengandung olahraga yang lain-lain. Wong tua nangis yo glolo tenan. Ra iso nyaur utang. Falhamdulillahi ala azimi fadlihi wa jazili ngata'ihi wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.